Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sanderia dengan NPM 2301110180037, ambil mata kuliah pengendalian mutu terpadu. Di sini akan sedikit memaparkan mengenai penerapan HACCP pada proses produksi bakso ikan nila. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meminimalkan dan mengendalikan atau mengontrol bahaya-bahaya biologi, kimia, dan fisik pada makanan. Terdapat 12 tahapan dan 7 prinsip HACCP. Berikut merupakan penerapan 12 tahapan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Yang pertama itu adalah melaksanakan studi HACCP. Yang pertama itu mendirikan tim HACCP. Lalu yang kedua, mendeskripsikan produk. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kegunaannya. Yang keempat, menyusun diagram alir. Yang kelima, mengkonfirmasi diagram alir secara langsung di tempat. Lalu yang keenam, menyusun daftar semua bahaya potensial yang berkaitan dengan setiap langkah. Melaksanakan analisis bahaya dan mempertimbangkan tindakan apapun untuk pengendalian bahaya yang teridentifikasi. Selanjutnya, 6 tahapan berikutnya itu adalah menyusun HACCP plan. Yang pertama adalah menentukan critical control point atau CCP, lalu yang kedua ada menentukan batasan kritis untuk setiap CCP. Yang ketiga, menetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP. Yang keempat, menetapkan tindakan perbaikan. Yang kelima ada menetapkan prosedur verifikasi. Yang keenam, menyusun dokumentasi dan pencatatan kegiatan. Berikut merupakan 7 prinsip HACCP. Prinsip yang pertama adalah lakukan analisa bahaya. Lalu yang kedua, prinsip kedua adalah tetapkan critical control points atau CCP. Lalu yang ketiga, tetapkan critical control limit. Yang keempat, tetapkan suatu sistem untuk memantau pengendalian dari CCP. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan yang dilakukan ketika pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tidak dalam kondisi terkendali. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi untuk menegaskan bahwa sistem HACCP telah berjalan dengan efektif. Yang ketujuh, tetapkan dokumentasi yang berhubungan dengan semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini dan aplikasinya. Untuk menentukan suatu prosedur itu merupakan CCP, perlu diperhatikan yaitu decision tree atau pohon keputusan. Ini merupakan contoh pohon keputusan untuk mengidentifikasi CCP. Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara berurutan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh berfungsi untuk mengidentifikasi CCP dari setiap prosedur yang dilaksanakan. Untuk saat ini saya akan menerapkan mengenai penerapan HACCP dalam proses produksi pembuatan bakso ikan nila. Nah, di sini terdapat pertanyaan 1, yaitu apakah ada pengendalian yang telah dilakukan? Bila jawabannya iya, maka dilanjut ke pertanyaan kedua. Apakah tahap ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi munculnya potensi bahaya hingga ke tingkat yang dapat diterima? Jika jawabannya iya, berarti ini dinyatakan proses tersebut merupakan CCP. Jadi CCP itu bisa dikatakan lebih singkatnya adalah di mana sebuah proses produksi terakhir gitu, tidak ada proses lain, tidak ada proses selanjutnya untuk misalkan menganalisa bahaya atau mencari bahaya-bahaya tertentunya. Misalkan dari sebuah contoh pencucian ikan dan pencucian daging filet. Nah, untuk pencucian ikan yang pertama itu bisa dikatakan bukan termasuk CCP karena dalam tahap ini itu belum dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi munculnya potensi bahaya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Jadi ini masih hanya untuk batas dasar. Nah, baru untuk kalau pencucian random and fillet itu adalah salah satu contoh yang termasuk CCP karena sudah tidak ada proses pencucian lagi di prosedur selanjutnya.
kadar itu perlu diperhatikan bahwa si perendaman atau pencucian violet itu merupakan CCP kayak gitu. Lalu dari bila pertanyaan 1 menjawab iya dan pertanyaan 2 dijawab tidak, lalu pertanyaan 3, mungkinkah kontaminasi dengan potensi bahaya yang teridentifikasi ada pada konsentrasi yang berlebihan atau dapatkah meningkat hingga ke tingkat yang tidak dikehendaki? Bila jawabannya iya, maka berlanjut lagi ke pertanyaan keempat. Yang keempat, apakah tahap berikutnya dapat menghilangkan potensi bahaya yang teridentifikasi hingga ke tingkat yang dapat diterima? Bila jawabannya tidak, merupakan CCP. Jadi untuk bisa menentukan suatu prosedur itu CCP, bila pertanyaan 1 dan 2 dijawab iya, maka itu bisa dinyatakan prosedur tersebut CCP. Tapi bila pertanyaannya Q1 dijawab iya, Q2 dijawab tidak, lalu Q3 dijawab iya, lalu Q4 dijawab tidak, itu merupakan CCP. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai bakso ikan nila. Bakso didefinisikan sebagai daging ikan atau yang dihaluskan. Kadar daging ikan tidak kurang dari 50% dicampur dengan tepung tapioka lalu dibentuk bulat-bulat dengan tangan sebesar kelereng atau lebih besar dan dimasukkan ke dalam air panas. Persyaratan mutu dan keamanan pangan bakso ikan berdasarkan SNI 017266.1 tahun 2006 dari organoleptiknya itu bentuk bulat halus berukuran seragam bersih dan cemerlang tidak kusam. Lalu yang kedua ada warna putih merah tanpa warna asing lain. Lalu yang ketiga ada rasa lezat enak rasa ikan dominan sesuai jenis ikan yang digunakan. Aroma bau khas ikan segar rebus dominan sesuai jenis ikan yang digunakan dan bau bumbu cukup tajam. Lalu selanjutnya ada tekstur yaitu kompak, elastis, tidak liat atau membal, tidak ada serat daging, tanpa duri atau tulang, tidak lembek, tidak basah berair dan tidak rapuh. Lalu persyaratan mutu dan keamanan pangan bakso ikan dari bahaya mikroba, kimia dan fisikanya. Pencemaran mikroba dari ALT dengan skala koloni per gram adonan maksimal 5,0 kali 10 pangkat 4 koloni. Lalu ada Escherichia coli dengan skala APM per gram adonan maksimal kurang dari 3,6. Lalu ada Salmonella per 25 gram, skalanya per 25 gram, diusahakan harus negatif. Lalu Staphylococcus aureus dengan skala koloni per gram adonan maksimal 1000. Di sini ada Vibrio cholerae dan Vibrio parahemolyticus per 25 gram harus dinyatakan negatif seperti itu. Ada uji kimia. Uji kimianya raksa dengan skala miligram raksa per kilogram adonan bakso maksimal 0,5 mg. Lalu ada timah hitam per miligram timah hitam dalam jumlah miligram per kilogram adonan bakso maksimal 2. Lalu kadmium maksimal 0,05 mg kadmium per kilogram adonan. Lalu uji fisikanya yaitu suhu pusatnya dengan skala derajat Celcius maksimal berada di kisaran minus 15 derajat Celcius. Berikut merupakan diagram alur pembuatan bakso ikan. Yang pertama ada distribusi bahan, lalu yang kedua ada penyiangan, lalu selanjutnya pencucian ikan nila segar, lalu proses fillet, lalu pencucian rendemen fillet ikan nila, lalu selanjutnya proses penggilingan dengan food processor, lalu ada penambahan bumbu, garam, tepung tapioka, dan es batu digiling hingga halus, lalu pencetakan bakso secara manual dengan tangan sendok. Apabila mempunyai mesin, bisa menggunakan mesin pencetakan supaya lebih mudah dan efisiensi. Lalu perebusan bakso dengan suhu 90 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit, tiriskan dan bakso siap untuk dikemas. Berikut merupakan prosedur analisis bahaya. Kita mengikuti prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Ini kita mulai dari
proses yang pertama dan dengan bahan baku ikan nila. Terus yang pertama merupakan distribusi bahan. Bahaya yang bisa ditemukan yaitu adalah bakteri, pestisida, polusi, kontak manusia, bahaya fisik seperti debu. Critical control points-nya saat menerima dan persiapan pembersihan. Critical limitnya atau batasan kritisnya, ikan nila segar tuh memiliki penampakan cemerlang, memiliki aroma segar spesifik jenis ikan nila, tekstur tidak lembek atau hancur. Apabila terdapat kekurangan di critical limit ini atau mengalami kemunduran mutu, maka itu bisa dinyatakan kurang baik untuk bisa dikonsumsi seperti itu. Lalu prosedur selanjutnya yaitu yang kedua, itu adalah penyiangan dengan bahaya bakteri, virus, kontaminasi manusia, dan kontaminasi bahan lainnya. Dengan CCP-nya itu adalah pembersihan sisik, jauhan ikan, dan insang. Lalu critical limit-nya adalah peralatan dan bahan penyiangan seperti pisau, talenan, baskom harus dalam keadaan yang bersih higienis. Ikan nila segar memiliki sisik yang tidak mudah terkelupas. Insang berwarna merah cerah, perut ikan masih tertutup, belum terjadi burst belly. Lalu next yang ketiga merupakan penyucian ikan nila. Bahayanya bisa ditemukan adalah bakteri, virus, kontaminasi manusia, dan kontaminasi bahan lainnya. Dalam CCP-nya itu pencucian ikan nila setelah penyiangan. Karena pencucian ikan nila ini adalah prosedur, masih ada tahapan pencucian selanjutnya, maka bisa dinyatakan pencucian ikan nila yang pertama ini bukan termasuk CCP, karena masih ada prosedur selanjutnya untuk menghilangkan atau mengurangi kadar bahaya pada daging ikan nila. Lalu yang keempat, yaitu prosedurnya file dengan bahaya, yaitu bakteri, virus, kontaminasi manusia, dan kontaminasi dari alat dan bahan lainnya. CCP-nya itulah pemisahan daging dari kerangka tulang ikan. Critical limit-nya itu bisa khusus filet yang digunakan harus bersih dari bahaya fisika, kimia, dan biologis. Ikan nila segar berwarna putih cerah dan dikatakan tidak ada sisa-sisa tulang yang masih menempel pada rendemen filet ikan nila tersebut. Berikutnya yang kelima adalah pencucian rendemen filet ikan nila. Bahannya masih hampir sama, yaitu bakteri, virus, kontaminasi manusia, dan kontaminasi dari alat dan bahan lainnya. CCP-nya adalah pencucian rendemen filet ikan nila. Ini bisa dikatakan CCP karena tidak ada proses selanjutnya untuk melaksanakan pencucian. Ini adalah proses pencucian terakhir gitu, untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kadar bahaya yang ada pada rendemen filet ikan nila tersebut. Rendemen filet untuk critical limit adalah rendemen filet ikan nila itu umumnya sebesar 40 sampai 60% dari bobot tubuh ikan utuhnya gitu. Berwarna putih, beraroma spesifik jenis ikan nila. Lalu next yang keenam adalah proses pelumatan filet ikan nila. Bahayanya bakteri, virus, kontaminasi manusia, dan kontaminasi dari alat dan bahan lainnya sisa pembersihan. CCP-nya adalah saat proses pelumatan filet ikan nila dengan food processor. Lalu dengan critical limit, food processor yang digunakan saat pelumatan harus bersih dan higienis serta mata pisaunya harus tajam. Dan di saat proses pelumatan ini jangan sampai ada bahan-bahan sisa atau bahan-bahan bahaya lainnya seperti sisa tulang ikan yang masih menempel atau sisik atau darah atau apa itu, karena itu akan merubah mutu dari rendemen ikan nila atau adonan ikan nila tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya adalah penambahan garam atau penambahan bumbu, yaitu dengan tapioka dan es batu. Di sini bisa terkontaminasi adalah bakteri, virus, kontaminasi manusia, kontaminasi dari alat dan bahan lainnya. CCP-nya itu atau saat penambahan bahan tambahan pangan. Jadi perlu diperhatikan jumlah kadar bahan tambahan pangan supaya tidak berlebihan karena akan berakibat pada perubahan sisi kimia dari adonan bakso ikan tersebut. Untuk critical limit-nya adalah kadar BTP yang biasa digunakan dalam pembuatan bakso ikan. Itu garam sebanyak 2% dari total rendemen filetnya. Atau mungkin bila kurang, untuk ikan air tawar bisa mungkin ditambah sedikit lagi supaya agak ada rasanya. Kalau untuk ikan air laut atau air asin, itu bisa digunakan garam secukupnya dan maksimal 2%. Karena dari si daging ikan
air asin itu sendiri sudah lebih gurih dibanding ikan air tawar. Lalu kadar gula atau BTP gulanya 0,5% dari total rendemen filletnya. Lalu tepung tapioka sekitar 20% dari total rendemen. Lalu bawang putih 7%, merica 3%, penyedap 1%, dan es 15-20% dari total rendemen filletnya. Selanjutnya cetakan bakso. Bahayanya bisa dari kontaminasi kontak manusia, kotoran dari sendok, atau dari alat-alat lainnya. CCP-nya adalah saat mencetak bakso secara manual menggunakan tangan dan sendok. Untuk kritik lainnya, gunakan sarung tangan plastik saat akan mencetak bakso serta membersihkan sendok terlebih dahulu agar mengurangi kontaminan. Yang selanjutnya adalah perebusan bakso. Bahayanya sisa bakteri dan virus yang tidak teratasi setelah pembersihan. Pelumatan, cetakan, kontaminasi dari juru masak. Dan CCP-nya itu adalah saat merebus adonan bakso. Untuk critical limitnya, itu suhu diatur sebesar 40% selama 20 menit, dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Bakso yang sudah mengapung di permukaan air menandakan bakso sudah matang dan siap diangkat. Ini yang 40 derajat Celcius ini adalah untuk memperkuat atau menyatukan adonan bakso tersebut gitu. Setelah dicetak, untuk membentuk si adonan baksonya agak lebih keras atau lebih kenyal seperti itu, dan untuk memastikan matangnya atau tidak, itu menggunakan suhu 90 derajat Celcius seperti itu. Bila baksonya saat sudah dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi air dan udah mengambang ke atas, naik ke atas, mengapung itu nyatakan bakso sudah matang seperti itu. Terus yang terakhir adalah pengemasan. Bahayanya adalah kerusakan karena suhu, pembusukan, kontaminasi serangga, dan kelembaban. CCP-nya lah saat bakso sedang ditiriskan, serta pengemasan secara vakum. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena akan terjadi kontaminasi dari udara sekitarnya seperti itu. Lalu critical limitnya adalah pengemasan secara vakum dengan introduksi mesin vakum diharapkan mampu mencegah ketengikan bakso baku akibat adanya oksidasi lemak dan mencegah kontaminasi dan pertumbuhan mikroorganisme pembentuk lendir pada permukaan bakso beku selama penyimpanan dan pemasaran. Jadi dalam pengemasan ini perlu diperhatikan itu dalam teknik pengemasannya, yaitu bahan-bahan pengemasnya serta kebersihan atau bahan-bahan penunjang lainnya, alat penunjang lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.